Ini kita kali ini bahas soal remnya ya. Remnya dari sepeda Land Classy yang XT750. Tipe ini tipe yang elite ya, tipe yang elite, terus ada yang sport, ada yang plus. Nah, tipe yang elite ini dia masih pakai rem cakram. Rem cakram tapi mekanik. Dia mekanik, masih ditarik kabel sling. Ini kabel baja ini. Cuman ditarik, ini bukan hidrolik ya, bukan seperti sepeda motor. Ini masih istilahnya mirip-mirip kayak tromol gitu ya. Jadi tidak kurang pakem, tapi untuk kecepatan di bawah 30 km per jam masih layak. Ini saya udah nyoba dari kecepatan 30, tiba-tiba berhenti mendadak, masih sangat layak ya untuk kecepatan rem mekaniknya. Untuk kecepatan 30 km per jam di atas kecepatan itu disarankan ambil yang hidrolik ya, rem hidrolik. Itu jauh lebih pakem dari ini. Tapi kelemahannya yang tipe hidrolik itu, hati-hati, dia sering bocor di selang hidroliknya, sering di masternya sering bocor atau di sininya. Di sini ada kompresi hidroliknya itu sering bocor. Sama di sini juga ada seal-sealnya yang sering bocor, dan juga selama sekitar berapa ya, pokoknya beberapa waktu dia itu harus oli hidroliknya harus dibuang, diganti yang baru. Atau kalau enggak nanti bisa gejala masuk angin ya, percis seperti hidrolik di mobil atau hidrolik di kereta sepeda motor, itu sama percis. Ini makanya kelebihannya yang rem cakram mekanik ini hampir tidak ada istilah perawatan ya, hampir tidak ada istilah ganti-ganti oli, nggak ada istilah kebocoran. Yang ada dia ini kampas remnya dia mengecil, jadi kampas rem pasti mengecil ya, mau itu dia hidrolik, mau itu dia ini yang mekanik, pasti kampas remnya mengecil. Yang tipe mekanik ini tinggal di setting ininya, kapanya ini settingannya, jadi tinggal dikencangin kalau remnya sudah mengecil ya, tinggal ditarik ini, kendorin, terus dikencangin, sudah dia aman lagi. Ini perlu kita lihat, ini remnya dari ini merek Zoom apa ini 320 ya, Zoom. Piringannya ini ada tulisan mana tadi ya, piringannya ada tulisan X-Tech. Cakramnya, disknya ini yang mau kita tes ini. Tapi yang ini, kalau tipe yang lain saya lihat ini ada tulisan Zoom ya di sini, tapi ini enggak, ini ada angka 5. Ini bukan merek, kayaknya ini bukan merek Zoom ya, tapi berfungsi bagus kok. Nah, ini yang mau kita cek, ini di rem depan, ini di shock depan ini, kalau kita ngerem ini seperti bergerak ya. Ini segitiganya aman. Ball bearingnya saya pegang sama sekali nggak kocak ya, bearingnya aman. Ini bearing di sini, bearing segitiganya aman. Yang di sini seperti gejala-gejala seperti ini, besinya bergerak-bergerak. Ini sangat, di sepeda-sepeda lain ini nggak ada gejala seperti itu ya. Nah, ini rem depan. Ini kita bikin rem depan ya. Coba diperhatiin di sini, kita lihat ini kalau di rem ini bergerak, ini bergerak begini ya, seperti ini tidak menyatu dengan ini, seperti ini ada celah sama ini. Yang kita lihat aja guys tuh nih, ini saya rem depan saya ini pegang sekuat-kuatnya biar nggak bergerak remnya tuh. Ini bergerak tuh, nih ininya seperti bergerak begini ya. Jadi seperti gejala kocak di sini. Nah, ini gejala ini sama sekali nggak ada di sepeda lain. Saya nggak pernah ketemu yang seperti ini. Yang sering saya ketemu itu bearing segitiga yang sering kocak. Kalau itu biasa ya, itu karena pengaruh pemakaian. Ini masih, kalau yang ini masih baru, sepertinya ini sama ini kurang presisi ya. Ya itu aja kelemahannya dari rem ini, saya lihat cuman itu.
Saya takutnya ini karena masih baru, benar-benar baru sekitar 90 kilo ya, sekitar 90 kilo saya pakai. Dari pertama keluar dari kotak memang seperti ini. Saya cek remnya itu ada kocaknya ini, apa, garpunya, dari garpunya ya, bukan remnya tidak masalah ya. Semoga tidak semakin kocak ya, semoga memang begitu dari pabriknya. Oke, coba bentar ya, kurang pencahayaan ini. Sambil kita lihat suspensinya ya, pernya masih cukup lah untuk dibawa satu orang, masih cukup empuk yang depannya. Ini mau ngetes rem ya, kita mau ngegas pakai pas 0, pakai throttle, terus kita rem mendadak ya, seberapa pakem dia. Mau saya rem sekuat mungkin ya, rem depan dan belakang ya. Ini saya bikin pas 0. Ini saya hanya pakai ini ya, throttle. Rasa dia karena itu agak bergerak gitu ya, bukan seperti sepeda motor gitu. Kayak sepeda motor dia rasanya solid gitu. Kalau ini rasa yang bergerak di garpunya. Coba lagi. Selalu rasa garpunya seperti ini. Ini seperti kocak gitu garpunya, tapi segitiganya aman. Sampai ada ini, ada bekas di lantai ya, bekas ban di lantai. Ini sampai ada bekas di aspal di lantai, di keramik ini sampai ada bekas ban ya. Nih, gampang sekali dihapus. Oke, jadi remnya masih cukup lah untuk kecepatan 30 km per jam, masih cukup ya, masih sanggup untuk ngerem, masih layak. Tapi kalau sudah di atas 30 km per jam, sangat disarankan ganti yang hidrolik ya, atau beli yang tipe sport sekalian ya, tipe yang XT750 sport sekalian ya. Ya, ini kalau saya coba ngerem mendadak, selalu yang ngunci ban belakang ya, tidak pernah rem depan itu ngunci ya. Namanya juga gravitasi bikin ban depan lebih gigit ya. Rem depannya walaupun sepertinya rem depan kurang pakem, rem depannya yang kurang pakem sedikit lagi ya. Seperti biasa kalau kita ngerem selalu di depan yang lebih berat ya. Mungkin solusinya daripada mengganti dua-dua remnya, coba diganti depan saja yang lebih diameternya lebih gede, atau ganti hidrolik sekalian. Ini itu jauh lebih berpengaruh untuk kecepatan tinggi, lebih aman ya. Ya, kalau gitu ini sudah untuk pengereman, sepertinya sudah semua udah masih layak ya. Dan karena masih baru, semoga aja tidak bermasalah di remnya. Cuman yang saya tadi sebutkan ini, garpunya ini seperti gerak dia. Terasa sekali kalau kita ngerem mendadak ya, tapi kalau sekedar jalan-jalan pelan sama sekali nggak terasa ini. Ya semoga dia ini karena baru sudah ada gejala seperti itu. Nah itu. Nah jadi semoga saja garpunya tidak semakin menjadi-jadi ya, karena ini masih baru. Karena kalau kondisi baru saja sudah begini, semoga kedepannya tidak semakin menjadi gitu ya. Oke, kalau gitu cukup dulu sekian videonya. Terima kasih sudah menonton.